Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Saya yakin dan percaya kita semua dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetap kuat di masa sukar. Dalam proses kehidupan kita, dalam dunia ini, ada satu masa di mana kita merasa bahwa beban ini terasa terlalu berat, sehingga membuat kita kehilangan harapan. Melihat dunia saat ini, tidak jarang keputusasaan dan kehilangan harapan itu mulai mendatangi kehidupan kita seperti tamu yang tidak diundang, namun terus-menerus mengetuk pintu hati kita. Akan tetapi, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. 1 Samuel 30 ayat 6b. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa Daud mengalami beban yang sungguh amat berat. Bukan hanya berat secara fisik, tapi juga secara mental. Daud mengalami suatu keadaan yang begitu terjepit. Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia secara fisik lelah. Setelah perjalanan 3 hari kembali ke Ziklag, dan secara mental mereka pun lelah dan tertekan saat mendapati kota Ziklag di mana mereka tinggal habis terbakar dan keluarga serta harta benda mereka dirampas oleh orang-orang Amalek, sehingga yang tersisa hanyalah sisa-sisa kota yang terbakar, tidak ada kehidupan di dalamnya. Hal ini membuat Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia merasa begitu hancur. Bahkan di ayat yang keempat dalam 1 Samuel 30 ini dijelaskan bahwa Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia menangis dengan nyaring, bahkan sampai tidak memiliki kekuatan untuk menangis lagi. Mereka menangis begitu rupa sehingga mereka begitu lelah, sehingga air mata mereka sudah tidak dapat keluar lagi. Suatu kondisi yang begitu sangat berat dialami Daud beserta orang-orangnya. Di saat mereka pulang dan berharap untuk bertemu dengan keluarga, justru yang mereka dapati ialah kota yang hancur dan tidak ada satu orang pun yang tersisa di kota itu. Hal ini terasa begitu perih, sehingga membuat orang-orang yang bersama dengan Daud menyalahkan dia atas apa yang terjadi. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Daud dengan melempari dia dengan batu. Hal ini membuat Daud semakin tertekan dan terjepit. Daud merasa sangat bingung, tetapi Daud menemukan kekuatannya di dalam Tuhan Allahnya. Dalam ayat 6b ini dijelaskan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Namun, dalam terjemahan asli, kata menguatkan bersifat pasif. Artinya, dalam hal ini Tuhan Allah yang berperan aktif untuk memberikan kekuatan kepada Daud dalam kondisi yang dialaminya. Dalam terjemahan BIMK, Daud berada dalam kesulitan besar, tetapi hatinya dikuatkan lagi oleh Tuhan Allahnya. Kata lagi dalam bagian ini menunjukkan bahwa hal yang sama telah Tuhan lakukan di waktu-waktu yang lalu. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada Daud dalam setiap peristiwa-peristiwa pahit dan masa-masa sulit yang dialaminya. Pengalaman demi pengalaman yang dilalui Daud bersama dengan Tuhan membuat Daud mampu bersikap dengan benar meski dalam masa sukar. Hal ini dijelaskan pada ayat selanjutnya. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, dan Tuhan menyerahkan musuhnya, yakni orang-orang Amalek, ke dalam tangannya. Saudara-saudaraku, pengalaman demi pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, yakni bagaimana Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita di waktu-waktu yang lalu, harusnya membuat kita menjadi kuat
dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika di waktu-waktu yang lalu Tuhan telah menolong kita, sama halnya Tuhan menolong Daud di masa-masa yang lalu, maka di masa yang sulit saat ini pun, masa-masa yang sukar saat ini pun, Tuhan akan menolong. Sehingga dengan pengertian ini membuat kita mampu untuk bertindak dengan benar, yakni selalu bertanya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Meskipun dalam masa sukar sekalipun, meskipun dalam masa terberat sekalipun, namun kita mau tetap kuat. Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena Tuhan yang bersama dengan kita adalah Tuhan sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.